Yo, welcome back again to Media Madridista episode 14. Dan setelah 2 minggu kita off ya, hampir 2 minggu sebenarnya karena jeda internasional juga. Real Madrid juga gak ada permainan juga, gak ada pertandingan maksudnya. Karena kualifikasi World Cup kan ya? World Cup kan gue lupa. Iya. World Cup ya dan akhirnya ngebuat Madrid jadwalnya kosong ya. Kecuali ada beberapa pemain yang mungkin masih latihan bareng sama Madrid kayak Vinicius, Marcelo, Benzema. Karena emang gak dipanggil sama timnas. Dan sekarang ini kita mungkin bakal ngebahas, bukan biasa kan kita setiap video bakal ngebahas tentang match analisis match sama beberapa hal terjadi kan. Cuman kali ini kita bakal ngebahas benar-benar hal yang akan terjadi, maksudnya hal yang lagi panas-panasnya nih, terutama transfer pemain yang lagi panas-panasnya. Banyak banget yang bilang kayak ke kita itu kelanjutannya si Alaba gimana bang, kelanjutannya si Mbappe, Haaland gimana. Terus terutama tuh dari 2 minggu yang lalu tentang Cristiano Ronaldo yang mau balik ke Madrid, ini kita bakal bahas di sini. Jangan lupa sebelum kita lanjut, gua mau kalian subscribe channel YouTube kita dan juga follow media.madridista di Instagram. Kita pertama ini ya, kita bakal lebih sering lagi di video di menit-menit awal bakal ngerespon dari YouTube dulu ya, dan terutama di YouTube udah ada beberapa pertanyaan dari orang-orang nih. Coba nih ya, kita lihat di sini ada nggak? Ada ya. Dari Arya Bagja di Mulia nih. Harapan gue musim depan sering main 4-4-2 diamond. Ode balik jadi IMF, Haaland bisa duet sama Benzema, Fede ganti-gantian sama Modric. Bisa juga ganti-gantian pakai 4-3-3 biar si Vini sama Rodri kepake. Menurut lo gimana nih? Benar. Iya, emang gue biasanya kalau misal lagi mau, bukan ngepredik ya, kalau misal mau match sebelum mulai kan gue biasanya ngasih line up gitu. Nah gue keseringannya 4-4-2 diamond emang. Ya gue setuju sih emang, karena Madrid emang menurut gue ya emang butuh seorang IMF biar ngalirin bola ke depan, terutama pas lawan ini lawan tim-tim kecil tuh, yang lawan tim parkir bis gitu, jadi nggak kesulitan lah. Iya, terutama tadi gue setuju sih, terutama kan biasanya kalau lawan tim parkir bis tuh kita selalu dipojokin ke wingernya selalu megang bola, terus akhirnya memaksa wingernya udah nggak berkutik, passing ke belakang lagi, dan always seperti itu. Dan yang kedua nih, ini pertanyaan yang bakal kita bahas juga nih, dari Sakip Putra. Menurut lu bang, kalau kita beli Haaland, Zidane bakal cadangin Benzema, apa kita ganti formasi jadi 2 striker? Ini menarik sih, ini menarik, pertanyaan yang bagus ya dari Sakip Putra. Ini menarik soalnya sekarang lagi panas banget, terutama kalau bisa dibilang ya, kalau menurut gue bisa dibilang Haaland sama Mbappe mungkin lebih mendekati tuh si Haaland menurut gue untuk sekarang. Dari rumor-rumornya beredar tuh menurut gue Haaland lebih prioritas gitu kayaknya kalau gue lihat dari rumornya. Cuman bukan berarti udah fix Haaland ke Madrid. Tapi menurut lu gimana? Menurut lu gimana? Apakah lu setuju Haaland itu bakal dimainin dengan 2 striker, atau Haaland itu menjadi striker pertama dan Benzema mungkin cadangan? Yang walaupun menurut gua nggak mungkin Benzema cadangan. Makanya kalau dilihat-lihat dari rumornya kan katanya si Benzema bakal perpanjang kontrak nih. Nah gua agak bingung juga nanti Zidane kalau misalnya bener Haaland dateng, dia mau duetin si Haaland sama Benzema atau gimana, atau kayak si Benzema jadi peran pembantu atau playmaker kayak semenjak ada Cristiano gitu. Menurut gue sih kayaknya nggak tahu sih ya dia mau apa enggak, apalagi kan kadang dia kan pemain senior, terus udah mau bisa dibilang udah di penghujung karirnya lah, udah pengen bau pensiun. Jadi kan kayak sayang banget gitu, dia mau nyetak gol lebih banyak, mungkin lebih buat penghargaan buat dirinya gitu kan, individu. Terus kalau misalnya emang dia duet sama Haaland, ya menurut gue sebenarnya cocok-cocok aja, cuma balik lagi ke Benzema-nya, dia mau gak? Iya, ego. Kalau misalkan ya itu dia tuh yang gue selalu bingungin nanti kalau misalnya Haaland bener-bener datang. Nah, terus plan ini ya, kalau misalnya nggak ada Haaland yang nggak datang kan ya, kan plannya itu si Harry Kane ya katanya ya. Iya, itu. Nah, gue sebenarnya bingung gitu. Harry Kane sebenarnya bagus ya, gue bisa bilang mirip-mirip lah sama Benzema lah, Harry Kane lah. Karena tapi Harry Kane unggul di power shoot. Tapi kalau Benzema unggul di visi permainan, passing dan kontrol dan lain-lain, skill lah. Nah, tapi yang gue bingung kenapa lu beli Harry Kane
sekarang ini gitu. Kenapa nggak kemarin? Bener. Iya, kenapa nggak pas yang ngapain lu beli Jovic itu 60 juta terus lu buang-buang. Sekarang orangnya malah di Frankfurt jadi udah di bench pula, terus katanya lu sekarang kecewa sama Jovic pengen lu jual. Menurut gue ya lu kenapa kemarin beli Jovic, buang-buang duit, mending lu beli, kan rumornya kan Icardi, Aubameyang atau si Harry Kane ya. Lu kenapa nggak beli di antara 3 orang itu, kenapa nambah duit dikit gitu ya kan? Iya, nambah 20 juta doang gitu. Malah jatuhnya kayak buang-buang waktu gitu. Harusnya lu kemarin mungkin harusnya Marit bisa nyetak gol lebih banyak gara-gara striker yang lebih memumpuni. Sekarang ya malah lu kayak telat gitu aja, lu malah sekarang pelencenya ke Harry Kane gitu. Kalau gue lebih ininya pengennya sih Haaland harus fix sih. Jangan sampai ke Harry Kane lah. Kalau gue tuh kenapa, gue juga sama, gue lebih milih Haaland, jelas all the way Haaland, karena apa ya, nggak tahu sih, gue lebih pede aja sama dia, walaupun emang dia tuh sebenarnya Norwegia itu juga bahasanya juga bahasa Inggris juga ya, tapi gue tuh udah nggak berani lagi megang kalau pemain Inggris tuh datang ke Madrid lagi. Gue tuh ngeri kayak contohnya kayak Gareth Bale gitu loh, gue ngerinya gitu doang, flop gitu juga kan. Jadi mendingan kalau saran gue ya udah at least mending Haaland gitu untuk prospek panjang juga. Lagian dia juga di Jerman juga nggak malas kok belajar bahasa Jerman, dan gue ngeliat dari adaptasi dia juga bagus banget gitu. Dan kayak tadi lu bilang, kayak maksud gue bener, kayak ini sebenarnya Haaland ini juga mungkin bisa jadi loh ya. Worst in case ya, Haaland mungkin bisa jadi Jovic 2.0 loh. Iya benar. Bisa jadi Jovic 2.0. Jadi ini benar-benar harus dipikirin matang-matang sama Madrid sekali lagi. Kalau misalnya kita lihat Jovic sih mungkin bisa dibilang waktu itu di Frankfurt one wonder season gak sih? Terus kita beli. Ya benar. One wonder season. Benar. Walaupun emang sebenarnya kalau menurut gue emang dia tuh sebenarnya permainannya bagus sebenarnya, bagus. Cuman sebenarnya gue ada alasan, ada apa namanya kayak pemikiran logika liar-liar gitu kenapa si Zidane beli Jovic. Ini lanjut aja dulu. Ntar gue. Oke. Ya kan, terus kayak maksud gue itu tuh gue ngerasa kayak Jovic tuh sebenarnya tuh dia tuh bisa jadi pemain yang menurut gue tuh bisa gantiin Benzema. Soalnya dari postur tubuh gue suka juga bagaimana permainan dia, visi misi permainan dia juga not bad gitu. Dan dia mau beradaptasi untuk seperti role Benzema. Itu menurut gue udah peningkatan yang bagus. Maksud gue bisa. Cuman again, jam terbang nggak pernah dikasih sama Zidane gitu. Kalau nggak salah lu kan pernah bilang kayak yang tadi lu bilang asumsi liarnya mungkin karena emang Zidane biar nurutin Perez aja nggak sih, biar tapi akhirnya Benzema biar stay atau gimana ya? Coba menurut lu asumsi liar lu apa? Itu kayak gitu kan? Menurut gua karena dia pengen mainin Benzema. Misalkan nih in case ya Madrid kan waktu itu saat itu si Perez sebenarnya Icardi, Aubameyang lah sama Harry Kane. Nah cuma kan Zidane kan kayak ada pernah bilang kalau misalnya gue balik, gue pengen kebijakan transfer lu serahin ke gue gitu. Gue baru pengen balik. Nah kan akhirnya kan dia kayak beli Hazard, beli Mendy, beli Rodrigo. Si Jovic, iya beli Rodrigo juga. Iya Rodrigo ya. Terus? Cuma gue mikirnya kenapa kalau misalkan lu tahu ada pemain yang hebat kayak Harry Kane dan lain-lain, kenapa lu nggak beli itu? Kenapa lu malah beli si Jovic gitu? Gue mikirnya pertamanya udah senang, wah nih Zidane kayaknya lebih ini nih satu visi lah sama Perez, sama si Perez pengen ngembangin pemain muda gitu kan. Awal-awal Perez emang ada omongan dia pengen regenerasi lah. Cuma pas gue lihat makin kesini kok lu kayak malah nggak ngasih menit bermain lebih gitu. Terus lu berkata asumsi orang ya, katanya Jovic ini gak cocok sama skema lu. Terus lu ketika nonton dia emang lu nggak ini apa? Nggak cocokin sama skema lu. Iya, lu nggak ngeliat permainan dia, kan lu pasti menilai, oh nih kayaknya nih orang cocok nih sama permainan gue, makanya gue beli. Kan pasti lu ada alasan lah membeli si Jovic. Kalau menurut gue dia beli Jovic biar Benzema ini asumsi liar gue aja ya, soalnya lah buat orang-orang nggak takutnya gue dikira hate Benzema gitu. Jadi biar si Benzema bisa main terus. Nah ketika Benzema si Jovic main nih yang pelapisnya Benzema kan dia kan emang baru, terus mainnya kan nggak langsung wow gitu loh. Iyalah adaptasi namanya.
Nah ya jadi ada alasan ya udahlah Benzema emang layak main orang si pelapisnya Jovic kayak begitu, kecuali pelapisnya Harry Kane gitu udah Gua yang ngerti, udah jelas bagus. Gua ngerti itu biar ya paham kan lu? Itu gua ngerti bahasanya gini lebih tepatnya. Itu tuh Zidane sengaja narik pelapisnya si Jovic karena ya udah karena oke lah karena mungkin baru one season atau apa dan juga mainnya jelek. Itu biar si petinggi Madrid tuh mikir kalau gua bakal tetap mainin Benzema karena kalau gua lihat dari Jovic kayaknya mainnya kayak gini udah fix Benzema aja jadi starting gitu kan. Terus fans juga jadi berpikir iya. Kenapa lo harus mainin Jovic? Ya Benzema aja bagus, nah kan Jovic kayak begitu kecuali pelapisnya kayak Harry Kane. Mungkin bisa lah diserang, lu kenapa sih gak mainin Harry Kane begini-begini? Udah jelas dia lebih bagus kok dari Benzema, mungkin kayak gitu gue mikirnya ya. Itu tapi masuk akal sih, benar-benar itu masuk akal sih menurut gue karena ya emang mungkin Zidane itu juga jatuhnya bahasa kasarnya ya. Zidane jadiin Jovic itu sebagai tumbalnya dia. Iya, makanya. Tumbalnya dia bener. Jadi bener sih itu masuk akal sih kalau misalnya mungkin kalau Harry Kane ya, mungkin karena kalau orang mandang Harry Kane kayak wah nih orang di Liga Inggris dari 5 musim terakhir udah gila banget. Top skor pernah. Terus juga walaupun emang gak ada trofi ya, cuman top skor pernah, terus permainannya juga bagus gitu. Dan ini kalau Benzema sama Harry Kane disampingin jatuhnya kayak ada 2 bintang lagi saling clash gitu. Iya, makanya. Dan akhirnya Zidane kayak ya udah akhirnya gue beli pemain muda, gue beli Jovic aja. Sebenarnya ya kalau Perez tuh kayak yang gue lihat emang dia pengen nyingkirin, bisa bilang nyingkirin Benzema lah. Soalnya yang mau malah Zidane pengennya Mbappe. Perez maunya Haaland. Makanya gue bilang Perez nih emang sebenarnya kayak mau menggantikan jadi striker baru, cuma Zidane kayak masih ragu-ragu gitu. Dan kayaknya Zidane itu milih Mbappe itu juga kayaknya feeling gue nggak mungkin jadi striker sih, jadi winger sih feeling gue. Iya makanya kan. Winger. Makanya dia tuh kayak bukan nyari seorang striker, namun seorang winger. Bener itu kelihatan sih. Itu benar-benar kelihatan sih. Ini tapi by the way sekali lagi guys, ini asumsi liar, jadi jangan terlalu percaya. Nih kata Bang Raul, kata Bang Waldo, jangan gitulah. Ntar kita dihujat. Gak apa-apa sih, gue juga siap sih dihujat ya namanya asumsi. Oke lanjut. Terus apa namanya kasus yang ini, oke lah kita jatuhnya itu kan Madrid berarti kan jatuhnya udah mau bikin Galacticos era baru kan katanya. Iya. Dengan katanya mau datengin Haaland, Mbappe dan juga terutama Kamavinga juga beberapa ini juga udah mulai dikaitin lagi. Gua tarik lagi bentar. Oke, kita lihat di sini Galacticos era baru sama Alaba yang udah mau fix gitu. Cuman gua mau nanya dulu, Alaba ini kan sebenarnya belum jelas-jelas juga kan maksudnya mau kemana klubnya. Cuman yang paling terdepan itu Madrid kan. Benar. Tapi Alaba itu yang udah fixnya nih, ini yang udah fixnya ya. Banyak yang nanya soalnya ini Alaba keseriusannya gimana sih gini-gini. Jadi Alaba udah ada press conference waktu sebelum Januari kayaknya atau setelah Januari gue lupa. Alaba udah press conference dan dia udah bilang dia gak bakal lanjutin karir dia lagi di Munchen gini. Dia bilang gitu. Jadi dia benar-benar udah habis kayak udah gak bakal lanjutin karir dia di Munchen di musim depan. Itu yang udah fix. Tapi untuk klub selanjutnya itu belum tahu, tapi paling depan itu adalah Madrid gitu loh. Jadi jangan langsung kalian bilang oh ya udah fix Alaba ke Madrid, belum tentu juga. Mungkin dia soalnya katanya mau diincar sama Manchester United sama siapa gitu gue lupa. Barca juga. Nah, ini apa namanya? Era Galactico era baru ya. Menurut lu yang kemungkinan akan dibeli Perez musim depan tuh siapa? Gue sebutin 4 orang, pasti Mbappe, Haaland, Alaba, sama satu lagi Kamavinga. Menurut tuh yang udah pasti kayak ini udah fix sih, kayak bakal dibeli deh kayaknya. Kalau gue yang pertama yang pasti datang Haaland sih. Haaland. Mungkin kalau Haaland gagal datang, ya keduanya Mbappe lah. Kalau menurut gue sih yang paling udah mendekati dari deal ya, dan yang dari seriusannya ya Alaba sih. Cuman masalahnya Alaba ini permasalahannya nih, ini Madrid tuh terlalu gila juga sih beli pemain bintang yang udah menang banyak trofi dan dia juga decent, not bad lah as a center back ya saya Alaba. Dia pasti nggak mau jadi pemain pengganti, ngerti nggak sih? Iya betul. Ingat gue di Munchen udah menang trofi, gue udah menang treble winner. Squad lu semuanya belum pernah menang treble winner gitu, maksud gue kasarnya begitu. Dan lu mau gua jadiin cadangan bareng Nacho dan Militao, lu gila gitu loh maksud gue. Dan itu sih menurut gue ya agak sulit sih sebenarnya kalau misalnya itu pun kalaupun mau ya
Ya gimana ya, karena Ramos pun juga katanya mau perpanjang kontrak kan, by the way. Sampai sekarang belum, udah 90 hari lagi lah kurang lebih, kalau nggak diperpanjang tuh orang bakal cabut. Kalaupun misalnya Ramos cabut, gue nggak ada masalah deh. Ya udah kita pakai Alaba. Oke, kita tingkatin lah Militao sama Nacho. Misalnya kalaupun Nacho mau diganti ya udah silahkan gitu, gue nggak ada masalah juga. Tadi kalau nggak salah lu bawa nama ini juga ya, pemain-pemain yang di loan ya. Oh ini Iya, yang mau bakal dijual dijual. ya. Sorry, ada Odriozola, Marcelo, Militao, Jovic, Ceballos, Isco, Vallejo dan Bale. Ini kayak feeling gue Marcelo bakal ketemu CR lagi nih kayaknya. Iya makanya yang Juventus kemarin lagi. dia komen tuh menurut gua Marcelo sih yang bakal nyusul ke Juventus. Kita juga sekarang udah nggak nyesel juga kan, setelah udah tahu lah gitu. Maksudnya kayak ya udah permainan dia juga udah kayak gitu, ya udahlah. Militao gue berharap sih enggak sih. Nggak tahu kenapa ya. Tapi ya tergantung dari klub lagi. Again, Isco juga itu kan dia masih 50-50 nggak sih sebenarnya? Cuman kalau misalnya ada tergantung Zidane. Ya tergantung Zidane. Dia di akhir klub itu pokoknya mutusin untuk jual, tapi tergantung kepada pelatih lagi. Ceballos dijual juga ya. Yang udah pasti, pokoknya yang udah pasti balik itu adalah si Odegaard kan? Iya, Odegaard sama Brahim. Soalnya kan Vasquez Iya itu benar. kan. Itu benar tuh. Odegaard sama Brahim bakal balik. Sama lu kayak waktu itu bahas Bale deh. Bale tuh jadinya menurut lu balik atau enggak? Dia itu tergantung pelatih. Kalau misalnya kalau misalnya si Zidane stay ya mungkin dia harus dijual karena Zidane nggak masukin dia ke rencana. Kecuali Iya sih, Zidane kayak cabut gitu. Nah, cuma yang gue bingung ini apa? Ini bek kanan, kalau kan Vasquez kan ini kan pelapisnya Carvalho kan, terus si Odriozola juga kabarnya bakal dijual. Sih. Dia versatile sih. Kalau menurut lu siapa yang harus dibeli nanti di bek kanan? Agak sulit ya, soalnya bek kanan menurut gue lagi nggak ada yang bagus kecuali yang beberapa pemain yang, tapi menurut gue itu juga nggak sebanding dengan lah mungkin di atas Odriozola tapi nggak sebanding Carvalho. Yusuf Atal ya waktu itu lo bilang ya. Sama siapa sih satu lagi? Gue lupa, itu dari Algeria tuh Yusuf Atal. Satu lagi gue lupa siapa. Cuman maksud gue kalaupun Madrid berani, dan gue sih nggak yakin sih Madrid berani, soalnya gue yakin Carvalho kedepannya juga kayaknya bakal cedera lagi deh. Soalnya dia tuh paling rentan cedera juga kan. Kalaupun Madrid berani ya udah lakuin hal yang sama seperti dulu waktu 2016 ya. Waktu zamannya Hakimi main tuh. Danilo keluar, Carvalho cedera, Hakimi dipaksa main di UEFA Champions League lawan PSG dan lain-lain. Dan menurut gue itu udah hal bagus juga. Kalaupun mau masang Marvin, I don't know, makanya gue nggak tahu nih right back Madrid di Castilla sebagaimana mungkin. Kalaupun emang berani, soalnya itu tergantung juga dari pre-season juga soalnya. Terkadang kan Madrid kan pre-season, mereka mainin pemain mudanya. Kalau ada yang bagus kayak contoh Reguilon kan itu contoh dari akademi yang bagus dari pre-season. Terus habis itu Hakimi juga. Satu lagi siapa sih gue lupa. Pokoknya ada deh, gue lupa satu lagi siapa. Itu pokoknya salah satu contohnya tuh Reguilon sama Hakimi. Dan ya gue berharap ya right back sekarang menurut gue nggak ada yang bagus. Belum ada yang bagus, paling kecuali kayak Arnold, terus Sergio Des, tapi dia di Barcelona ya kan. Menurut gue berarti lo lebih pengen Odriozola stay ya? Bisa dibilang mau nggak mau, ngerti nggak sih? Karena apa ya? Sekarang lu kalau misalnya mau beli right back, misalnya right back top class, oke lah, jatuh lah ya. Kita beli Trent. Apakah Trent mau tuker-tukeran sama Carvalho? Itu permasalahan besarnya di situ loh. Jadi kita harus beli pemain yang agak bukan gimana ya? Bukan mediocre enggak, cuman lumayan lah, ngerti nggak sih? Lumayan. Tapi dia tuh mungkin sebagai contoh gini, misalnya Militao di FC Porto, dia pemain muda, dia padahal skuad utama, tapi di Madrid jadi cadangan gitu. Dia mau karena dia tahu kayak kapasitas gue belum nyampe situ, karena dia ngelihat nih, di atas gue ternyata banyak yang jago gitu loh. Itu secara bahasanya begitu, dan itu makanya jadi PR Madrid juga tersendiri. Kalau left back Reguilon mungkin balik lah ya, kemungkinan harusnya sih kalau misalnya Madrid serius. Tapi ada opsi ya, kalau di left back ada opsi, ada yang dari Castilla tuh Gutierrez. Ya itu gue bisa bilang bagus lah gue tahu. Terus ada Reguilon kan, ya ada opsi lah. Kalau di right back ini kan menurut gue agak bingung juga sih. Dikit soalnya. Iya. Kalaupun left terus back, Mendy kan juga harus punya kompetitor kan. Iya benar sih. Ya kali
Kalaupun menurut left gue back, Reguilon cocok. kalaupun left back tadi Gutierrez itu bagus sih, menurut lu bagus, gua why not, nggak apa-apa sih musim depan taruh Gutierrez di situ. Dibanding Reguilon, maksud gua Reguilon juga pasti ya gimana ya, gue sih ngeliat dari orangnya sih tipe-tipe yang ya udah lu cadangin gue asal lu kasih main gue gitu. Cuman setelah dia selalu starting di Tottenham, menang Europa League juga sama Sevilla, ya agak sulit sih mungkin gara-gara dia udah ngelakuin hal itu semua. Dan yang selanjutnya nih Cristiano Ronaldo tuh bakal balik ke Madrid katanya. Cuman itu kan lu bisa tolong jelasin nggak awal kisahnya itu gimana? Katanya dianya bosan di Juventus atau gimana sih? Ini setelah bener-bener CR ini kan, CR apa? Juventus kalah dari UEFA Champions League dari Porto kan? Yang gugur dari UEFA Champions League. Jadi awalnya sebenarnya ya ada rencana nanti emang Juventus pengen ngejual karena kayak katanya ngerasa rugi gitu. Nah terus si CR-nya emang pengen balik CR-nya. Terus dia kayak agennya lah ada inisiatif, mungkin si CR kayak ngomong ke agennya, terus agennya kayak inisiatif gitu ngomong ke Perez. Jurgo Mendes tuh. Dia pengen bawa Cristiano balik. Nah terus yang gue dengar di berita katanya Perez nggak terlalu memikirkan hal itu lah karena dia fokusnya saat ini ke Mbappe sama Haaland ya, superstar yang baru muncul sekarang ini lah. Jadi dia nggak memikirkan Cristiano. Jadi awalnya gitu. Cristiano-nya emang pengen balik. Cuma Pereznya udah nggak mau kayaknya. Iya, udah serius sama ini sih visi misi dia mau youth project itu sih. Mungkin kayaknya si Perez ini tuh kan kalau yang gua tangkap ya, kenapa dia mau youth project? Karena mungkin dia tuh gua ngeliat sih Perez emang cinta sama klubnya sih. Gue yakin gua ngeliat Perez tuh cinta banget sama klubnya. Parah. Cinta banget sama klubnya dan akhirnya bakal ada pemilihan presiden. Ngerti nggak? Iya betul. Dia takutnya presiden selanjutnya tuh nggak nerapin youth project. That's why dia dari sekarang tuh udah nanemin bibit-bibit dulu nih. Kayak misalnya beli Haaland, beli Mbappe. 2024 kan pemilihan presiden ya? 2024? Ya 2024 kan, makanya 2024 tuh udah. Gue lupa pokoknya 2000-an, 22, 23 deh. Iya 2022an lah. Pokoknya. Tapi katanya gue juga bingung sih soalnya nggak ada kabar-kabar dari media luar sih. Ada yang bilang katanya sekarang, cuma ya gue bingung juga. Katanya ada nanti Juli, paling lambat tuh Juli, paling cepet dalam waktu dekat ini katanya bakal ada. Mungkin kampanyenya kali, mungkin kampanyenya sekarang, mungkin pemilihannya finalisasi 2022 atau gue nggak tahu juga sih. Soalnya emang gue juga kurang mengerti jujur ya, gue kurang mengerti sih kalau tentang. Sama gue juga nggak ada kabar dari media Spanyolnya juga ngabarin bakal ada pemilihan gitu. Baru kandidatnya ada yang keluar. Cuman yang tadi gue bilang mungkin make sense juga sih kenapa si Perez itu mau ngadain youth project ya, karena dia ngeliat nih kayaknya gue takutnya nanti nggak kepegang sama si presiden yang selanjutnya, entah mungkin gue kalah atau enggak. Dia calonin lagi nggak sih atau enggak ya? Enggak ya? Nyalonin lagi. Oh nyalonin kan lagi. Dia kan? pernah bilang gue nggak tahu ngomong di media mana, cuma gue kayak nemu di Twitter gitu. Saya akan memberikan hadiah terakhir saya di karir ini. Dia kayaknya bakal pensiun nih di periode terakhirnya, makanya dia mau ngasih hadiah lah ke klub tercintanya, yaitu kayaknya tuh si Haaland atau Mbappe. Dia ngomong kayak gitu. Kalaupun hadiahnya dua-duanya itu udah gila sih anjing. Wah gila sih itu orang gila. Tapi bakal pensiun dia kayak. Iya kalaupun dia bilang saya bakal ngasih hadiah ke klub ini, tau-tau dikasihnya Mbappe sama Haaland dua-duanya. Wah gila sih. Niat banget tuh orang. Kalau misalnya cuman again balik lagi gitu. Ya itu sih Cristiano Ronaldo juga kalau menurut gua kalaupun misalnya dia balik ke Real Madrid, gua udah nggak mau sih. Kecuali kayak misalnya dia baru semusim di Juve terus dia minta balik, oke, why not, nggak apa-apa deh. Cuman maksud gua kayak sekarang kayak udah keburu basi nggak sih? Kayak orang-orang tuh pada bilang, terutama banyak banget nih fans Madrid tuh di luar, udah balikin CR aja, ayo balikin CR gini-gini. Men, lu mesti lihat jangka panjangnya dulu sekarang gitu loh maksud gua. CR gajinya gede, nggak mungkin lah. Ini kalau kita ngomongin logika ya, nggak mungkin juga dia mau dipotong gajinya. Pertama, nggak mau lah 50%. Terus pasti klub juga maunya CR tuh nggak mau, jangan starting terus gitu. Pasti klub itu juga mau kembangin pemain mudanya. Dan mereka ada Vinicius, ada Rodrigo, kemungkinan mungkin nih gue ngeliat mungkin stay. Nggak tahu juga sih, tergantung dari si Brahim berani menampil bagus atau enggak gitu kan. Terus habis itu
ya kalaupun CR disuruh pemain bench, gue nggak yakin dia bakal betah. Jadi ya mau nggak mau mendingan tetap stay di Juve gitu maksud gue. Dan makanya waktu pas gue baca berita itu, gue tuh cuman kayak enggak, ini nggak bakal terjadi. Gue malah ada dua kemungkinan, antara fake sama satu lagi tuh ini nggak bakal terjadi. Percaya sama gue nggak bakal terjadi, dan ternyata bener. Nah terus selanjutnya itu gue mau ngebahas ini juga sih Martin Odegaard. Dia tuh dari Arsenal 2 match belakangan kayaknya sebelum jeda internasional sekarang ya. Iya. Dia tampil bagus kan. Dia tampil bagus katanya, bagus dia banget. nyetak gol juga 1, terus habis itu tampil bagus juga. Dia yang ngebuat Arsenal juga jadi bisa comeback dari 3-0. Gue lupa lawan siapa. Cuman pokoknya West Ham benar. Dan itu ngebuat kayak sekarang kelihatan kalau Odegaard ini adalah tipikal pemain yang sangat bagus. Dan banyak banget orang-orang di luar sana tuh pada nanyain gue, terutama di media Madrid itu juga bilang, emang Odegaard mau dijual. Dan gue sebenarnya juga udah pede sih, Madrid gak mungkin semudah itu ngejual Odegaard gitu. Iya. Kalau menurut lo gimana pendapat lo Odegaard? Jelas ya, kualitas dia kelihatan banget bahwa dia membuktikan lah di Arsenal dia pemain yang punya potensi lebih, punya gaya bermain yang ya bisa dibilang mungkin bisa suatu saat nanti bisa sama seperti Modric lah, mungkin jadi penerusnya. Cuma kan permasalahannya saat waktu itu di Madrid kan dia kayak nggak cocok kan sama skemanya Zidane. Nggak mau, Zidane tuh kayak pengen dia dijadiin center mid gitu. Iya. Cuma kan Odegaard harus beradaptasi dulu untuk masalah-masalah sistem-sistemnya Zidane. Cuma kan karena mungkin Odegaardnya juga kesulitan ya, dia mungkin milih cabut dulu kan. Cuma ya gue bingung juga nanti kalau misalkan kan dia balik kan, menurut kabarnya kan tergantung pelatih juga. Ini sama kasusnya, sama lah kayak si Bale, karena kan dia mungkin Zidane emang nggak ngira dia nggak cocok lah sama skema gue. Kecuali Odegaardnya bener-bener mau mengikuti atau beradaptasi lebih lama skemanya Zidane. Gaya mainnya Zidane gitu. Mungkin dia bisa jadi dapat tempat lah di tim utama. Gue sih yakin dia bisa sih. Like apa ya, dia dipinjem udah. Iya, karena kan kayak sebelumnya kan Toni Kroos juga katanya gitu kan dulu. Iya. Di Leverkusen apa? Di Leverkusen dia tuh Toni Kroos tuh bukan IMF kan katanya. IMF. Toni Kroos tuh IMF gitu. Terus akhirnya di Munchen dia jadi center midfield, terus di Madrid juga kadang jadi center defense. Dan menurut gua kalau dari kapasitas Odegaard bisa sih. Gilanya dia dari Belanda dipinjam, balik Spanyol, Belanda, abis itu Spanyol, abis itu sekarang Inggris. Udah banyak pengalaman juga gitu, terutama Belanda yang permainannya menurut gue juga, Liga Belanda juga gak bisa dianggap remeh sih dari hal teknik dan lain-lain. Dan menurut gue yakin dia bisa sih sebenarnya. Permasalahannya kan cuma satu sebenarnya. Permasalahan itu cuma satu, karena dia tuh jarang dikasih main sama Zidane. Zidane tuh harus percaya sama dia. Gimana dia mau berkembang? Gimana dia mau berkembang sedangkan lu nggak ngasih dia main, ngerti gak sih? Gimana dia mau berkembang? Sebenarnya dia punya potensi tersebut, cuman Zidane-nya nggak pernah ngasih dia main gitu. Zidane juga nggak berani main pakai attack midfielder ya. Gue nggak tahu ya, mungkin kalau misalnya Modric musim depan pensiun, walaupun gue kayaknya nggak mungkin pensiun sih musim depan. Mungkin ya Odegaard the next Modric gitu, maksud gue jadi posisinya Modric gitu. I don't know, but it will be gitu. Maksud gue itu pasti bisa sih, itu pasti bisa. Dan juga Valverde juga bagus-bagus juga kan, masih bagus lah. Gue makanya udah nggak sabar sih ngelihat kayak kalau Madrid udah ditinggal Modric terutama Modric, karena menurut gue Modric udah tua. Si Toni Kroos aja udah mulai pensiun dari timnas Jerman kan. Iya. Karena again dia ngomong apa yang dia omongin, menurut gue Toni Kroos seperti itu. Cuman gue berharap sih ya semoga aja nggak cepat pensiun sih. Dia bilang katanya mau pensiun umur 33, 32 gue lupa. Dan sekarang udah 31. Dia di Jerman udah pensiun. Ya kalau orang udah pensiun di timnas sih biasanya dikit lagi pensiun di klub. Cuman gak ada yang tahu. Apalagi ya. kontrak di Madrid sampai 2023. Itu kan pas umurnya 33 ya umurnya. Kayaknya 33 itu pas nih. Nah mungkin itu bakal jadi saatnya sih. Gue bakal sedih banget sih kalau Modric sama Kroos pensiun sih.
Dibanding apa Parah. ya? Dibanding kayak dia keluar kalau pensiun gue lebih nangis aja sih. Oke, mungkin itu aja sih guys dari kita di episode 14. Jadi itu adalah mungkin sebagai episode karena Madrid lagi sepi, nggak ada pertandingan dan oh ya by the way sekalian ya ngomong Madrid itu bakal ada pertandingan selanjutnya itu ada di melawan Eibar. Eibar di hari Sabtu jam 9 nih, enak banget nih jam 9, biasanya jam 3 nih, enak banget. Lalu habis itu bakal ketemu Liverpool. Wah, ini jadwal berat nih. Ya ini udah masuk jadwal berat nih. Ketemu Liverpool di UEFA Champions League, habis itu Barcelona dan Liverpool lagi. So, mungkin itu aja dari kita. Jangan lupa subscribe video ini, subscribe channel ini maksud gua. Like video ini dan juga follow media.madridista. Bantu kita capai 50.000 followers di tahun ini. So, oke, gua Waldo cabut. Gua Raul cabut. Thank you semua.